Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian akidah yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersua kembali di ruang Zoom dalam program kajian akidah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita sekarang sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Talaq ayat 3, yaitu tentang pembahasan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan siapa saja yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa hasbuh, maka dialah Allah ya cukuplah sebagai penolongnya dan pelindungnya. Dari sini ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjadi pelindung, penjaga ya yang memberikan pertolongan atau penolong bagi siapa yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya. Ya. Ikhwatul Islam rahimakumullah. Ya. Namun sebagaimana yang sudah kami sampaikan sebelumnya bahwasanya tawakal itu tidak menafikan namanya usaha. Ya, doa yang berupa tawakal atau pasrah diri, harapan tidak menafikan namanya atau tidak meniadakan namanya usaha dan kerja. Iya, kita berusaha, kita bekerja, ya tentu dalam batasan-batasan yang disyariatkan atau yang dibolehkan dalam syariat Islam, lalu hasilnya kita serahkan kepada Allah. Lalu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bertawakal begitu saja sedangkan kita tidak ada usaha, ya. Tidak ada kerja, tidak ada pengamalan. Ya, ini namanya tawakal yang tidak dibenarkan, ya. Kalau kita melihat sebagaimana yang sudah kami sampaikan sebelumnya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya, mereka bertawakal kepada Allah dalam menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mereka tetap mengambil namanya sebab-sebab, mereka berusaha untuk menjaga diri mereka dengan segala cara, dan kemudian mereka serahkan, mereka bertawakal pasrah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ikhwatul Islam, azakullah, ya. Dalam ayat ini juga menunjukkan bahwasanya pemahaman terbalik daripada ayat ini, bahwasanya siapa yang tidak bertawakal kepada Allah, maka dia tidak akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Ya, karena dalam ayat ini katakan siapa saja yang bertawakal kepada Allah, yang memasrahkan dirinya kepada, yang menyerahkan dirinya kepada Allah dalam segala urusannya secara umum, maka Allah menjadi pelindungnya, penolongnya, penjaganya, dan seterusnya. Berarti berdasarkan pemahaman terbalik daripada ayat ini, bahwasanya siapa yang tidak bertawakal kepada Allah, artinya bertawakalnya kepada makhluknya, ya, kepada pekerjaannya, dia kepada kekuatannya, kepada orang lain, dan seterusnya, ya, maka Allah tidak akan menjadi penolongnya, maka Allah tidak akan menjadi pelindungnya dan penjaganya. Ya, artinya Allah biarkan dia dengan kesendiriannya bersama dengan
siapa yang dia jadikan sandaran kepadanya. Ini ikhwatal Islam, a'azakumullah. Ya, ini tentu ya kalau Allah membiarkan kita apa yang terjadi, ya tentu kita tidak akan bisa mendapatkan perlindungan yang secara sempurna melainkan dari Allah Subhanahu wa taala, karena yang bisa memberikan manfaat ataupun kemudaratan hanyalah Allah. Yang bisa melindungi kita dari segala kemudaratan, dari mara bahaya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami masalah ini. Ya, jelas ini ya, ikhwatul Islam. Azakullah. Ya, apatah lagi dalam perkara-perkara yang mana manusia tidak bisa melakukannya. Ya, maka disitulah hanya ranahnya Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, tentu misalnya dalam masalah jodoh atau masalah rezeki misalnya, masalah rezeki. Ya. Jadi yang memberikan rezeki itu hanyalah Allah. Adapun pekerjaan kita, usaha kita, kerja kita, kantor kita, jualan kita, ya itu hanyalah sebab-sebab saja. Ya, bukan mereka itu semua yang memberikan kepada kita rezeki, tetapi yang memberikan rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Coba seandainya kita, misalnya ada seseorang yang betul-betul tidak mau menyerahkan dirinya kepada Allah, tidak mau berharap kepada Allah, tidak mau meminta kepada Allah, dia hanya mengandalkan dirinya, mengandalkan kekuasaannya, mengandalkan jabatan, kekuatannya, hartanya, perdagangannya, ya hartanya dia hanya andalkan, tidak pernah dia menyandarkan segala kelemahan dan kekurangannya, keberhasilannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Hartanya, jabatannya tidak bisa memberikan manfaat karena semua itu adalah makhluk Allah. Makhluk Allah Subhanahu wa taala, dia semuanya itu berada di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Ya, makhluk-makhluk Allah tidak bisa memberikan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak. Ya, oleh karena itulah kita sebagai seorang muslim, maka tawakal kita, penyerahan diri kita itu harus murni kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan kita. Ya, kita adalah manusia yang lemah, ya, ada musibah yang menimpa kita, tidak ada yang bisa melindungi atau menjauhkan musibah dari kita melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama juga dalam perkara-perkara ya rezeki dan yang selainnya. Ya, kita boleh jadi mencari rezeki sebanyak-banyaknya, tetapi kalau Allah tidak menghendaki, kita tidak bisa mendapatkan itu rezeki. Ya, contoh misalnya ada orang yang sudah buka toko dari pagi sampai sore, ya, boleh jadi dia ingin mendapatkan laba atau keuntungan yang banyak, justru keuntungannya sedikit. Padahal dia sudah membuka tokonya dari pagi sampai sore, dia sudah melakukan hal-hal strategi-strategi agar bisa menarik pelanggan atau konsumen, tetapi yang datang ke tokonya itu sangatlah sedikit, bahkan yang beli pun sangatlah minim. Ya, artinya tidak di luar dari keinginannya atau harapannya. Ini menunjukkan bahwasanya bukan toko yang berikan rezeki kepada kita, bukan jualan kita, bukan kita punya kemampuan menjual, mempromosikan kita punya jualan, tetapi yang memberikan rezeki hanyalah Allah. Hanya Allah yang menggugah hati-hati konsumen untuk datang ke toko kita. Hanya Allah yang memudahkan orang-orang lain untuk jalan menuju ke toko kita untuk membeli. Oleh karena itulah, tatkala kita membuka toko, maka kita serahkan hasilnya, keputusannya, keuntungannya, keberhasilannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah menyerahkan itu semua kepada Allah, kita tawakal kepada Allah, setelah kita menempuh dengan jalan-jalan yang dibenarkan dalam syariat ini, tidak menabrak larang-larangan Allah, tidak melanggar aturan-aturan Allah dan Rasulnya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menjadi penolong kita. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala urusan kita. Ya. Dan seandainya harapan kita tidak sesuai dengan hasil yang kita dapatkan, tentu ini semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita sudah berusaha keras, kita sudah bertawakal, tetapi hasilnya
itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka semuanya itu adalah di tangan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma bisa berencana, bisa berharap, berusaha, tawakal, tetapi keputusan tetap di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tentu semuanya pasti ada hikmahnya. Ya, ada hikmahnya, boleh jadi kita tidak mendapatkan hasil yang kita inginkan, tapi boleh jadi di lain-lain waktu atau di usaha-usaha yang lainnya Allah berikan keberhasilan di situ, atau minimal Allah Subhanahu wa taala berikan keberhasilan nanti pada hari akhirat. Lagi minimal itu ya, tujuan kita yang paling utama adalah keberhasilan, keselamatan, kesuksesan yang abadi di hari akhirat kelak, itu yang kita inginkan. Jadi jelas ya. Jadi intinya tidak merugi orang yang bertawakal kepada Allah. Ya, setelah berusaha tentunya. Sebaliknya akan merugi ya orang yang tidak bertawakal kepada Allah meskipun dia sudah berusaha, akan merugi. Kenapa? Karena dia akan dibiarkan oleh Allah. Allah tidak akan memberikan pertolongan kepadanya. Kenapa? Karena dia menganggap dirinya dia kuat, dia mampu, dia bisa mengatur segala-galanya. Seolah-olah dia tidak butuh kepada bantuan Allah, tidak butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau begini sifat seseorang, maka Allah akan biarkan dia. Apa yang terjadi? Ketika datang musibah-musibah yang menimpa dia, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, maka dia mendapatkan banyak sekali kerugian-kerugian yang dia dapatkan. Oleh karena itu, ya, kita sebagai seorang muslim, seberapa hebatnya kita, seberapa kuatnya, pintarnya, seberapa berkuasanya kita, seberapa kayanya kita, seberapa pintarnya kita, ya, jangan lupakan Allah, jangan lupa kita untuk berserah diri kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya sedikit pun melainkan daya dan upaya yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan kepada pembahasan yang terakhir dari pembahasan ini, yaitu hadis Nabi atau asar dari sahabat Nabi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi beliau, berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahim alaihissalam hina ulqiya finnar. Jadi perkataan hasbunallahu wa ni'mal wakil yang terdapat dalam ayat Al-Quran ini yang diucapkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dilemparkan ke dalam api yang sangat besar yang berkobar. Ya, pada di zaman beliau, yaitu ketika yang memimpin jadi raja adalah Raja Namrud. Ketika itu Nabi Ibrahim dia dimusuhi ya, atau mendapatkan tantangan perlawanan dari orang-orang musyrik pada saat itu yang dipimpin oleh Raja Namrud. Maka Nabi Ibrahim pun ditangkap lalu dilemparkan ke dalam api yang sangat besar, yang seperti gunung besarnya, ya, yang sangat berkobar. Secara secara logika atau secara matematika, api itu membakar, menghanguskan, membahayakan, tetapi apa yang terjadi ketika Nabi Ibrahim dilemparkan, maka beliau tidak merasakan kepanasan, bahkan tidak ada satu bulu rambut yang ada di tubuh beliau yang terbakar, bahkan beliau merasakan kedinginan, dan beliau pun selamat daripada makar orang-orang yang ingin membunuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dilemparkan, yang keluar dari mulut atau lisan beliau adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu artinya apa? Cukuplah Allah sebagai pelindungku dan penolongku, dan Allah adalah sebagai sebaik-baik penolong dan pelindung dan penjaga. Inilah yang semestinya. Oleh karena itulah Nabi Muhammad SAW juga mengucapkan juga perkataan ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, sebagaimana diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad pun juga mengucapkan demikian ketika orang-orang musyrik Mekah ketika itu ingin menyerang Nabi, ingin menghancurkan Nabi yang ada di kota Madinah pada saat itu, maka beliau membaca kalimat ini sebagaimana yang pernah dibaca oleh Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pelindungku, penjagaku, ya, penolongku, dan Allah adalah sebaik-baik yang memberikan pertolongan dan penjagaan. Akhirnya sebagaimana Nabi Ibrahim Allah jaga, tidak terbakar sedikit pun kulitnya, bahkan bulunya, ya, begitu juga Nabi Muhammad SAW. Akhirnya orang-orang musyrik Mekah yang tadinya ingin dengan jumlah yang sangat banyak ingin menghancurkan Nabi dan para sahabat di kota Mekah, mereka pun tidak bisa masuk ke kota Madinah, bahkan mereka kembali ke kota Mekah. Ini menunjukkan bahwasanya yang memberikan pertolongan, penjagaan, dan perlindungan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah
Ya, tatkala barangkali kita adalah orang-orang yang lemah, ya orang-orang yang tidak berdaya, tapi kalau kita terus komitmen dan konsisten terhadap agama ini, ya kita menjaga agama ini, ya kita mentaati Allah dan Rasulnya, dan kita punya keyakinan yang sangat kuat bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang memberikan perlindungan dan pertolongan kepada kita, dan kita diwajibkan untuk bertawakal pasrah diri setelah kita mengambil sebab-sebab dan usaha-usaha yang dibenarkan, maka insya Allah Allah SWT pasti akan memberikan pertolongan kepada kita. Meskipun barangkali kita mendapatkan namanya gangguan-gangguan, tetapi itu tidak seberapa dari apa yang seandainya kita tidak bertawakal kepada Allah, begitu besar mara bahaya ya yang akan menimpa kita. Oleh karena itu, janganlah kita pernah terus menjalin hubungan yang kuat kita dengan Allah, dengan terus kita ya mentaati Allah dan Rasulnya, terus kita istiqomah, komitmen ya dan konsisten ya untuk menjalankan agama ini dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah SWT adalah satu-satunya zat yang memberikan pertolongan dan perlindungan kepada kita. Oleh karena itulah ikhwatal Islam, azakumullah, ya, maka hendaklah kita terus ya merasa bahwasanya kita senantiasa di bawah pengawasan Allah. Kita senantiasa ya adalah orang-orang yang terus mendapatkan pertolongan dari Allah kalau kita senantiasa bersama dengan Allah. Kalau kita senantiasa mentaati Allah, membela agama Allah, menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah menolong para nabinya, ya hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pertolongan karena mereka adalah orang-orang yang memasrahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa, taala. Oleh karena itulah janganlah kita pernah berputus asa dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Ya tentu dalam kehidupan ini banyak rintangan-rintangan, problem-problem, masalah-masalah yang kita hadapi, tapi kalau kita senantiasa bersandar, ya mengadukan segala kelemahan dan kekurangan kita kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan-kemudahan, memberikan jalan-jalan solusi bagi kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar baginya, memberikan solusi yang terbaik baginya, dan Allah juga akan memberikan rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menjadi tugas kita adalah kita bertakwa kepada Allah. Itu apa? Kita menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan larang-larang Allah dan Rasulnya, dan terus kita meningkatkan keilmuan kita terhadap agama ini, karena dengan meningkatkan keilmuan terhadap agama ini, pemahaman agama kita, maka iman kita akan bertambah, keyakinan kita akan bertambah, maka tawakal kita akan semakin benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah janganlah kita terus ya lupa ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada masalah, ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada problem-problem yang belum kita pecahkan, atau ada hal-hal yang membuat kita takut dalam menghadapi masa depan, atau kita merasa bersedih atas apa yang belum kita capai, maka katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan. Kalau jika Allah sudah memberikan pertolongan kepada kita, melindungi kita, maka insya Allah kita akan aman. Yakin dan yakinlah. Sebagaimana Allah memberikan perlindungan dan pengamanan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah barangkali apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami anggap bahwasanya pembahasan tentang tawakal kepada Allah atau berpasrah diri kepada Allah ini sudah selesai. Insya Allah kita akan masuki pembahasan yang lain di pekan depan. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, kehilafannya, kesempurnaan, kebenaran hanyalah milik Allah. Kesalahan dan kekurangan dari kami pribadi ataupun godaan syaitan yang terkutuk. Sebelum saya tutup, kami membuka sesi tanya jawab. Silakan. Ada yang bertanya? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Terima kasih banyak. Syukron wa jazakumullah khair atas kehadirannya.
Semoga kita diberikan istiqomahan oleh Allah untuk terus belajar, meningkatkan pemahaman agama, khususnya dalam masalah akidah. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.